Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menyambung kembali kajian kita yang mana telah terputus karena udzur beberapa kesempatan. Kita lanjutkan masih membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Pada saat yang lalu kita sebutkan yang paling akhir pembahasannya adalah sholat tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang terlarang. Di antaranya adalah tempat sampah, kemudian juga kuburan, dan tempat-tempat yang dilarang yang lainnya. Berikutnya adalah berkaitan dengan syarat sholat yang lain, yaitu tentang menghindari sesuatu yang najis. Ini merupakan salah satu syarat sahnya salat. Dalam sebuah hadis, wa an Abi Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fina alaihi adan aw qadaran falyamsahhu wal yusalli fihima. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah bersabda, apabila di antara kalian hendak masuk masjid, yaitu mengenakan alas kaki, maka hendaklah dia lihat pada alas kakinya. Jika dia melihat ada kotoran atau najis, maka hendaklah ia menggosokkannya di bumi, lalu silahkan sholat pakai sandal tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini dalam Sahih Sunan Abi Dawud nomor 605. Intinya adalah hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam Islam ini boleh-boleh saja sholat pakai sandal, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu termasuk sunnah apabila dilakukan sengaja memakai sandal, apalagi diniatkan untuk membedakan diri dengan orang-orang Yahudi yang mana ketika mereka sholat harus melepas sandal atau sepatu. Maka orang Islam yang sengaja sholat memakai sandal dalam rangka mengerjakan perintah Rasulullah SAW dan menyelisihi kaum Yahudi, maka dia mendapatkan pahala sunnah. Namun dengan dua catatan. Ini yang penting. Jadi kapan dikatakan sholat pakai alas kaki itu sunnah, maka harus terpenuhi dua perkara. Ya, jangan sampai kemudian memahami sepotong, kemudian nanti keluar di luar sana kemudian menyuruh orang untuk sholat pakai sendal dengan alasan Nabi SAW perintah. Tidak. Maka sholat pakai sandal itu disunahkan
apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah sandal atau alas kaki yang semisal benar-benar bersih dari najis. Jadi kalau ada kotorannya tidak boleh dipakai sholat. Ini yang pertama. Sebagaimana Rasulullah SAW mensyaratkan kalau mau sholat pakai sandal maka harus dilihat bagian telapak kakinya apakah ada najis atau tidak. Kalau ada maka harus dibersihkan dahulu, dan cara membersihkannya mudah. Apa itu? Dengan menggosokkan ke tanah, maka dia sudah menjadi suci. Lalu syarat yang kedua, boleh atau bahkan sunnah sholat memakai sandal atau alas kaki yang lain, yaitu apabila kita lakukan hal tersebut kemudian tidak mendatangkan mudarat atau fitnah. Tidak mendatangkan mudarat atau fitnah. Misal kita tahu sandal kita bersih, lalu kemudian kita sholat di masjid jami' di tempat kita tinggal. Sholat kita pakai sandal, dan sandal kita bersih dari najis, pasti kita lihat. Kemudian kita sholat di paling depan safnya. Kemudian orang-orang mulai melihat. Kemudian orang-orang tidak hanya melihat kemudian melotot, tidak cukup melotot kemudian mengingkari, kemudian ngata-ngatain, kemudian menuduh kita ini tidak ngerti najis dan suci. Kita dituduh tidak mengerti kebersihan masjid, kita dituduh orang gila misalnya. Maka ini namanya mudarat atau fitnah. Maka jangan dilakukan dalam kondisi seperti ini. Apalagi kondisi masjid pada zaman Rasulullah beda dengan masjid pada zaman sekarang. Masjid pada zaman Rasulullah lantainya itu tanah yang dipadatkan atau yang padat. Bahkan dalam hal kemarin kita sebutkan, orang itu kalau di masjid kalau memang mau meludah itu jangan di depan, jangan di kanan, tapi di kiri, di bawah kakinya. Lalu setelah itu ditimbun, dibersihkan dengan cara apa? Menimbun ludah tersebut. Nah sekarang kalau kita praktekkan meludah di kiri, di bawah kaki kita, di masjid kita, berarti kita harus bawa alat untuk membongkar keramik, kan gitu. Jadi tidak bisa demikian ini dipraktekkan. Nah, berkaitan dengan sholat memakai alas kaki, itu hukumnya sunnah dengan dua syarat tadi. Apa yang pertama? Harus betul-betul sandal atau sepatu itu suci, bersih, tidak ada kotoran najis. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan fitnah. Dan di antara fitnah yang timbul apabila umumnya masyarakat itu adalah orang-orang yang bukan penuntut ilmu atau tidak ngaji, sehingga timbul fitnah. Dan itu ikhwan fillah azakumullah, menunda perkara sunnah karena khawatir ada fitnah, ini telah dicontohkan oleh Nabi. Menunda perkara sunnah karena khawatir terjadi fitnah atau mudarat, ini termasuk yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Banyak sekali. Di antara yang paling jelas adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunda sampai sekarang pun, yaitu bangunan Ka'bah yang tidak sesuai dengan bangunan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu bangunan kaum jahiliyah, dikurangi dari aslinya. Maka Rasulullah menjelaskan, andaikan aku tidak khawatirkan orang-orang itu kemudian terfitnah sehingga murtad, maka aku akan bongkar Ka'bah itu dan aku akan bangun sesuai dengan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena ini bahaya, menimbulkan fitnah, kesalahpahaman dan lain sebagainya, maka Rasulullah menunda perkara yang benar-benar disyariatkan ini. Jadi ikhwan fillah azakumullah, bagus semangat mengerjakan sunnah, tetapi harus disertai dengan ilmu. Bagus kita bersemangat untuk menjalankan perintah, tapi kita harus juga melihat bagaimana penerapan yang dilakukan oleh para ulama dan fatwa di kalangan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakum, termasuk diantaranya adalah masalah kontemporer sekarang ini dalam hal misalnya merenggangkan shaf karena wabah. Ini masalah istihadiyah. Tidak perlu kita kemudian bertengkar gara-gara satu merenggangkan, satu merapatkan. Dan kita harus yaitu berlapang dada dalam masa ini.
Jikalau takmir memutuskan dirapatkan, ikuti, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah dan insya Allah selamat dari wabah. Tapi kalau ketua takmir memutuskan harus renggang karena ada kemaslahatan dan mengikuti fatwa sebagian para ulama, bahkan banyak para ulama, maka makmum tidak perlu memaksakan diri untuk merapatkan shaf. Dan itu sikap yang bijak dalam menyikapi khilafiyah ijtihadiyah. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Maka orang yang sholat kemudian ada najis di badannya dan dia tahu, ya, maka saat itu apabila dia ngerti dan ini adalah nggak boleh, haram hukumnya, maka batal sholatnya. Tetapi kalau dia tidak mengetahui, lupa, kemudian tidak tahu hukumnya, maka ini dimaafkan. Oleh karena itu ada pembahasan ketika para ulama ditanya, andaikan ada orang sholat kemudian di bajunya ada najis, awalnya ketika sholat nggak tahu atau lupa kalau bajunya ada najisnya, misalnya pakai peci, ya, dia sholat pakai peci, ambil peci di rumahnya langsung dipakai, di tengah sholat teringat, oh iya peci tadi diompoli anaknya, ya, ingat betul dia di tengah sholat. Apa yang dilakukan? Maka di sini sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat memakai sandal, lalu mendapatkan wahyu bahwa sandalnya ada najis di bawahnya, maka Rasul segera melepas sandalnya dan sholatnya diteruskan, tidak batal. Demikian pula kalau kita sholat, di tengah sholat kita teringat peci kita najis, ya sudah, lepas saja, jauhkan dari diri kita, sama, ya. Kecuali kalau tidak memungkinkan untuk melepas, seperti najis itu pada baju kita, kalau kita lepas jadi nggak bajuan, ya, atau dalam sarung kita ada najis, tidak mungkin kita lepas sehingga kita buka aurat, otomatis batalkan sholat, ganti sarungnya. Ini kalau di tengah sholat. Tapi kalau usai sholat baru ingat, maka ini dimaafkan. Konsekuensinya dimaafkan, sholatnya tetap sah dan tidak harus, bahkan tidak perlu mengulang. Kenapa demikian? Karena Rasul teringat di tengah sholat, tinggal melepas saja dan tidak membatalkan sholatnya. Karena setengah sholatnya sholat dengan najis, tidak tahu, andaikan dia sampai selesai baru ingat, otomatis sholatnya akan sah. Dan ini merupakan salah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini menunjukkan kepada kita ada sedikit beda antara syarat ijadi dengan syarat tarki. Bedakan antara syarat yang harus diwujudkan dengan syarat yang harus ditinggalkan. Syarat yang harus diwujudkan seperti bersuci, ya, maka ini tidak dimaafkan. Lupa, tidak lupa, tidak dimaafkan. Tapi kalau syarat itu tarki, sesuatu yang harus ditinggalkan seperti najis, maka itu dimaafkan ketika lupa. Contohnya begini, orang sholat, di tengah sholat, oh iya saya belum wudhu, batal sholatnya? Batal. Sudah sholat selesai, salam kanan ke kiri, kemudian teringat, oh iya tadi jinabat, belum mandi, sah sholatnya? Batal. Padahal lupa, ya. Tapi karena syarat ini adalah syarat ijadi, ijadi itu harus dilakukan. Beda lagi dengan syarat tarki, sesuatu yang harus ditinggalkan. Salat, setelah salat, salam ke kanan dan ke kiri, kemudian nengok ke badannya, loh ada najis, sah nggak salatnya? Jawabannya sah salatnya. Di tengah salat saja sah salatnya, tinggal membuang, ya, menjauhkan najisnya. Apalagi setelah usai salat, maka salatnya dianggap sah. Dan lupanya ini dalam hal syarat tarki, meninggalkan sesuatu yang harus ditinggalkan, ini dimaafkan kalau dia lupa. Kemudian ikhwanna fiddin a'azzakumullah,
hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fatuhuruhumat turab, wa akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu kalian menginjak yaitu kotoran najis dengan sepatunya, maka yang menyucikan kedua sepatunya itu adalah tanah. Jadi tanah digesekkan ke tanah beberapa langkah, itu sudah cukup suci. Ya. Bahkan para ulama mengatakan meskipun andekan masih tersisa ada sedikit baunya, maka ini rukhsah keringanan, dimaafkan. Karena demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita paling tidak ada dua perkara. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang mudah. Dalam hal mencuci najis itu tidak semuanya sama. Kita kemarin tahu bagaimana cara mencuci najis yang sifatnya itu najis mughalladhah. Sampai dicuci sampai berapa kali? 7 kali. Pertamanya dicampur tanah lagi. Najisnya apa kemarin? Najisnya apa? Jilatan anjing pada bejana sampai 7 kali. Ada lagi najis yang harus dicuci, dikucek, dicuci dengan air. Ya, seperti darah haid, darah nifas. Bahkan dimaafkan andaikan setelah dicuci masih tersisa warna. Kemarin kita sebutkan. Jadi Rasulullah memberikan keringanan, bekas darah haid itu harus dicuci, wajib. Dikasih air, dikucek-kucek, meskipun tanpa sabun, yang penting dengan air dikucek-kucek kemudian dibilas, suci lagi. Bahkan para sahabat mengatakan fa'ilam yadhabid dam, wahai Rasulullah bagaimana kalau darahnya tidak hilang warnanya tapi sudah dicuci? Maka Rasulullah mengatakan salat dengannya tidak mengapa. Cuman para ulama menambahkan supaya orang melihatnya tidak merasa jijik, maka tutupi dengan warna yang lain. Antum punya spidol permanen warna hitam, titikkan kepada bekas darah haid yang kering yang sudah dicuci dan tidak hilang warnanya, supaya orang melihat oh ini tinta, bukan darah. Karena orang melihat darah, apalagi orang awam, tidak mengerti, dikirain najis padahal sudah dicuci. Jadi darah haid nyucinya demikian. Ada lagi hal yang diringankan kemarin. Apa itu? Kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan apa-apa kecuali minum air susu ibunya. Itu diringankan. Bagaimana meringankannya? Dia cukup suci apabila dituangi air. Sudah cukup suci. Beda lagi dengan kencing anak perempuan. Harus dicuci seperti darah haid tadi. Lalu di sini ada keringanan lagi. Apa itu? Sepatu, sandal dan alas kaki yang lainnya itu sudah dianggap suci apabila digosokkan ke tanah. Sama juga dengan dhuyul an-nisa, ujung pakaian wanita yang menyentuh tanah. Dalam hadis-hadis disebutkan yaitu yutahhiruha ma ba'daha. Jadi kalau ujung pakaian wanita itu menyentuh tanah kena najis, lalu dia terus berjalan kena tanah berikutnya yang suci, maka menjadi suci. Ini keringanan yang lain. Jadi Islam agama yang meringankan umatnya. Ini satu. Lalu yang kedua menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini sangat menjaga harta dari kebinasaan. Apa maksudnya? Sepatu, biasanya orang pakai sepatu, ya, maka sepatu itu biasa kena debu, kena kotoran, kena najis, itu hal yang lumrah. Ya. Andaikan sepatu itu harus dicuci dengan air, apalagi harus dengan sabun, dan tidak cukup dengan digosokkan ke tanah, maka otomatis alas kaki, sepatu dan semisal itu cepat rusak. Apalagi sepatu-sepatu yang sifatnya terbuat dari bahan-bahan yang
tidak mudah kering. Itu akan cepat rusak. Maka Islam mengetahui atau Allah mengetahui menjalankan syariat tentang mencuci sepatu, tentang mencuci sendal, menyucikannya bagaimana caranya? Cukup digosokkan ke tanah, sudah dikatakan suci dan boleh dipakai untuk sholat. Mungkin ada di antara kita, masa sih orang sholat pakai sandal atau sepatu? Apa mungkin? Atau apa sih kebutuhannya? Ada nggak orang yang membutuhkan sholat dengan pakai alas kaki atau sepatu? Jawabannya terjadi. Sampai hari ini ada orang-orang yang kesulitan kalau harus melepas alas kaki setiap hari atau dalam waktu setiap sholat. Seperti mereka yang memakai seragam lengkap bertugas, yaitu di tempat-tempat yang mungkin membutuhkan pakai sepatu yang rapi, yang rapat, ya, seperti para aparat misalnya ketika bertugas di tempat-tempat terbuka dan seterusnya. Ketika waktu sholat harus melepas sepatu mereka kesulitan. Maka dalam Islam ada keringanan, boleh sholat dengan memakai sepatu mereka dan tidak harus melepas sepatu mereka. Terus bagaimana wuduknya? Wuduknya pun ada keringanan. Waktu membasuh atau mencuci kaki itu cukup diganti dengan mengusap bagian atas sepatu. Ringan. Inilah Islam. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan antum nanti sempat menjumpai ketika di Makkah atau di Madinah, ketika waktu sholat, terutama waktu-waktu haji padat, itu di halaman-halamannya Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram itu banyak para aparat yang menjaga, berseragam lengkap, polisi, sepatunya pun juga lengkap, diikat tinggi, ya. Maka mereka ketika waktu sholat datang, kemudian mereka yang tidak bertugas harus menjaga yang paling penting, maka mereka pun ikut sholat. Dan mereka sholat juga dengan memakai sepatu. Karena apa? Karena mereka sebelum saat iqamat mereka tetap berjaga. Lalu ketika iqamat mereka langsung ikut takbir, tidak perlu melepas sepatu. Bahkan setelah salam pun mereka langsung menjaga, tidak perlu melepas sepatu mereka. Dan inilah kemudahan dalam Islam. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Berikutnya hadis yang dari Muawiyah ibn al-Hakam. Kalau tadi tentang syarat, yaitu tidak boleh ada najis baik di badan, tempat ataupun pakaian. Ini syarat, yaitu menanggalkan najis atau bersih dari najis baik itu badan, pakaian atau tempat sholat. Sekarang diantara syarat sahnya sholat yang berikutnya adalah tidak boleh berbicara. Nanti akan dijelaskan berbicara yang bagaimana, yang dilarang. Bukankah kalau kita mengatakan amin itu berbicara tapi nggak batal sholatnya? Ya. Bukankah Nabi juga pernah mengatakan Allahumma inni as'aluka min rahmatik, atau Allahumma inni as'aluka rahmatak, Allahumma inni as'alukal jannah. Rasul juga pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika min sakhatik, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Dalam salat berbicara Rasulullah. Maka tidak semua berbicara itu membatalkan salat. Ya, kita lihat dulu hadisnya. Wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wat takbiru wa qiraatil Qur'an, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat ini tidak boleh sedikit pun berbicara dengan manusia, yang ada adalah berzikir, bertakbir dan baca Quran. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ini ada asbab wurudnya. Jadi ada sebab kenapa sih Rasulullah mengatakan demikian. Singkatnya, yaitu Muawiyah bin al-Hakam itu sedang sholat bersama Rasulullah. Rasulullah jadi imam, lalu makmumnya diantaranya adalah Muawiyah ibn al-Hakam. Di tengah sholat Muawiyah ibn al-Hakam bersin. Kemudian Muawiyah bin al-Hakam mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ini awal-awal Islam ini. Kemudian
Ternyata apa? Ternyata ada salah satu orang menjawab yarhamukallah. Perhatikan, sunnah itu ada penerapannya dan ada tempatnya. Kalau ditempatkan yang bukan pada tempatnya rusak. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ini diatur, tidak seenaknya, tidak semaunya, tidak karena mungkin cinta kepada Nabi yang penting, cinta kepada Nabi apapun amalannya terserah, tidak begitu. Jadi ada aturannya. Kadang-kadang suatu ibadah yang disyariatkan tapi ditempatkan di tempat yang bukan tempatnya, maka itu menjadi perkara baru dalam agama. Bukankah dalam salatul Id itu tidak ada adzan dan iqamah? Kalau ada orang mengatakan saya adzan untuk salatul Id, loh kenapa? Untuk memanggil orang-orang supaya datang. Dikatakan oleh para ulama, dahulu butuh juga memanggil orang, tapi Rasul tidak menyuruh adzan. Maka adzan untuk salatul Id ini termasuk perkara baru dalam agama. Bersalawat misalnya, kan bagus. Tapi dikhususkan salawat sekian-sekian ribu kali dengan keyakinan akan mendapatkan hajat ini dan itu. Ini pun juga termasuk perkara baru dalam agama. Kenapa demikian? Karena penentuan seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah. Ketika ada orang menjawab bersinnya siapa tadi? Muawiyah bin Hakam, maka orang-orang banyak melototi dirinya. Melototi siapa? Bukan. Melototi orang-orang yang menjawab. Memang ada sebagian mengatakan melototi Muawiyah karena dia penyebabnya. Ya. Kemudian Muawiyah mengatakan, celaka kalian. Kenapa kalian itu melihat atau melototi kami? Jadi di sini ada isyarat bahwasanya yang dilihat juga Muawiyah karena dia penyebabnya. Ya. Nah, kemudian tambah ramai akhirnya. Jadi pertama Muawiyah mengucap alhamdulillah. Ya, ini masih boleh sebenarnya. Yang nggak boleh itu ketika orang menjawab yarhamukallah. Satu, ini nggak boleh. Nah, ketika ada yang mengatakan yarhamukallah, maka orang melotot kepada Muawiyah dan kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah yarhamukallah. Ini penyebab. Nah, Muawiyah bin Hakam karena dipelototi oleh orang, maka dia berkata, kenapa kalian melototi saya atau kami? Bicara lagi Muawiyah. Kemudian orang yang lain berusaha untuk diam, tapi melihat fenomena seperti ini ribut, maka mereka fadharabu bi aidihim ala afkhadhihim. Mereka berusaha mendiamkan Muawiyah dan orang yang mengatakan yarhamukallah dengan memukul-mukul paha mereka. Untuk mendiamkan, dipukul-pukul paha supaya sadar bahwasanya tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian mereka ini berusaha untuk mendiamkan saya, lalu kemudian saya pun akhirnya diam sampai selesai sholat. Setelah selesai sholat, ya, maka Rasulullah menghampiri Muawiyah bin Hakam, kemudian mengatakan hadis ini. Apa perkataannya? Sesungguhnya sholat ini tidak boleh berbicara sedikit pun kepada manusia. Yang boleh dilakukan adalah berzikir atau tasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Ada aturannya. Lalu perhatikan perkataan Muawiyah dalam hadis tersebut. Ini keterangan hadis lengkapnya. Ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu ma sabbani wala naharani wala syatamani. Kata Muawiyah, kan Muawiyah berbuat salah. Salahnya ini bukan disengaja, tapi karena nggak tahu. Ya, apakah Rasulullah marah? Lihatlah apa yang dikatakan oleh Muawiyah. Ini harus kita jadikan sebagai contoh ketika kita ini mengingatkan orang yang nggak tahu. Ya, beberapa saat yang lalu kita sampaikan ada ikhwan atau orang tua ketika melihat anak kecil minum dengan tangan kiri langsung dipukul tangannya. Bukan begitu caranya. Sampaikan kepada anak kecil ini, nak, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
melarang kita makan dan minum dengan tangan kiri, dan itu menjadi kawan setan. Insya Allah anak kecil itu akan sadar. Tapi kalau langsung dipukul, ya langsung berubah dengan tangan kanan. Cuman hatinya bagaimana? Kadang-kadang tidak terima, tersakiti, dipermalukan di hadapan kawannya karena ketidaktahuannya, dan lain sebagainya, mudarat yang timbul. Nah, kata Muawiyah bin Hakam ketika diingatkan oleh Nabi SAW, aku tidak pernah melihat seorang yang mendidik atau seorang penyeru atau seorang yang mengajari saya yang lebih baik pengajarannya dibandingkan beliau. Subhanallah, kata beliau, beliau tidak mencela aku, tidak menggertak aku, dan tidak mencaci maki aku. Rasul tidak mengatakan kamu ini bodoh, enggak. Ya, kamu ini gimana kok tidak tahu? Ya, sholat ini kan hanya untuk Allah, kenapa kamu bicara? Tidak ada seperti itu. Karena Nabi tahu ini adalah orang yang nggak tahu hukum. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh kita ini menghardik orang yang salah apabila orang tersebut yaitu karena nggak tahu kesalahannya. Beda lagi kalau orang munafik, orang yang membantah, boleh kita tegaskan, ya, kita hardik boleh kalau itu maslahat. Tapi kalau orang-orang yang memang betul-betul nggak tahu, maka dia tidak boleh dimarahi. Antum ingat bagaimana orang yang puasa laki-laki kemudian ngapain? Menggauli istrinya pada saat puasa Ramadan. Datang kepada Nabi. Ini kesalahan yang besar. Apakah Nabi marah? Tidak. Dia datang dalam keadaan ingin menebus dosa. Tanya apa hukumannya? Rasul tidak marah. Lakukan ini. Memberikan budak nggak mampu. Ya sudah kalau gitu. Kalau nggak mampu memberikan budak, ya sudah sepuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu juga, kasih makan 60 fakir miskin. Ternyata apa? Dia orang paling miskin di Medina. Bagaimana membayar? Akhirnya Rasul diem. Tidak lama kemudian ada orang ngasih sedekah berupa 1 keranjang kurma. Kemudian Rasul terima. Kemudian dipanggillah orang yang bersalah tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini ambil, saya bantu. Kemudian berikan sebagai kafaratmu berhubungan badan dengan isi ketika Ramadan, puasa Ramadan. Berikan kepada orang fakir miskin. Dia mengatakan lagi, wahai Rasulullah, akan aku serahkan kepada orang yang lebih fakir dari kami. Kami ini yang paling fakir di Medina. Ya, artinya apa? Mereka itu ada yang butuh, tapi saya lebih butuh lagi. Maka Rasul tersenyum. Kemudian Rasul mengatakan, ya sudah kau ambil, kasih makan keluargamu. Coba lihat, sudah salah besar, puasanya batal, dia harus taubat, dia harus mengganti, dia harus bayar kafarah, malah dibantu oleh Rasulullah SAW. Tidak ada marah. Lihat juga bagaimana Rasulullah SAW tidak marah melihat seorang badui kencing di dalam, bukan di luar loh ya, di dalam masjid di pojokan. Ya, coba andaikan ada orang, kita pas ngaji begini, tahu-tahu ada orang datang buka aurat lalu kencing di pojok sini, kena salon ini. Apa kira-kira yang kita lakukan? Mungkin kita sudah keroyok orang itu, ya kan? Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi menghardik. Ternyata itu salah, maka Rasul biarkan dulu. Ya, kemudian setelah selesai dipanggil, dinasihati pribadi, tidak diumbar kesalahannya. Sampai akhirnya apa? Akhirnya dia menerima nasihat Rasulullah. Sampai akhirnya dia yaitu mendoakan kebaikan Rasulullah dan masih marah kepada para sahabatnya karena dihardik. Sehingga dia mengeluarkan sebuah doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku bersama Muhammad ini dan jangan kau sisakan rahmat buat yang lainnya. Sampai seperti itu. Karena tersinggung dengan hardikan atau bentakan tadi. Jadi ikhwan fillah azakumullah, hati-hati dengan lisan kita. Kadang-kadang lisan kita ini yaitu keras, tajam, dan kita tidak merasa. Orang itu kadang hatinya lunak, kemudian tersinggung, kita tidak merasa menyinggung. Ini bahaya. Nah, kalau dia sampai terzalimi dan merasa terzalimi, bisa jadi dia mengangkat tangannya kemudian mendoakan buruk kita kena doa tersebut. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang terzalimi, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, yaitu satu penghalang pun. Ikhwanna fiddin azakumullah. Jadi kita bisa mengambil ibrah beberapa hal
yang paling penting adalah kalam itu membatalkan sholat, sehingga di antara syarat sahnya sholat itu diam, tidak berbicara. Tapi tadi sudah kita isyaratkan, apakah semua berbicara itu membatalkan sholat? Jawabannya tidak. Ada definisi yang disebutkan oleh para ulama kapan bicara itu membatalkan sholat, ya, yaitu apa? Yaitu mukalamatul musalli an-nasa amdan walaisat min maslahatis sholah. Ini bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya adalah orang yang sholat itu berbicara dengan manusia secara sengaja dan pembicaraannya itu bukan termasuk untuk maslahat sholat. Jadi orang sholat berbicara dengan orang, ya, bukan dengan Allah, dengan orang. Pembicaraannya tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, maka ini batal. Inilah yang menjadi syarat sahnya sholat, yaitu diam, tidak berbicara. Bagaimana bicaranya? Pembicaraan orang yang sholat kepada orang lain secara sengaja, dan pembicaraan tersebut bukan termasuk kemaslahatan sholat. Kita rinci satu persatu. Bahkan disebutkan oleh para ulama, walau bi aqalli jumlatin. Ini tambahan keterangan. Meskipun dengan perkataan yang paling minim, yang penting itu adalah kalam, perkataan yang bisa dipahami. Dalam bahasa Arab itu ada jumlah terdiri dari satu huruf saja. Dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita Allahu a'lam, tidak tahu. Dalam bahasa Arab itu ada satu huruf, tapi itu merupakan satu rangkaian kalimat. Apa contohnya? Kalimat ra. Ra itu fi'il amr, yang artinya adalah syahid atau lihatlah. Ra dari kata ra'a yara, ya, ra, lihatlah, satu huruf ra, yang artinya lihatlah. Ya, kalau kita bahasa Arab, bahasa Indonesia kan ya lihatlah. Jadi orang kalau sholat lihat, lihatlah, batal sholatnya. Ya, bahasa Arab juga demikian, orang sholat ra, yang artinya lihatlah. Atau bahasa Arab yang lain qi, jagalah, karena dari kata waqayaqi, menjaga, memelihara. Jadi orang sholat, ibu-ibu sholat punya dua anak, yang satu cukup besar, yang satu bayi. Yang cukup besar ini main aja, tidak mau perhatian kepada adiknya yang bayi. Maka ibu ketika sholat mengatakan qi, gitu, kepada anaknya yang agak besar. Apa artinya? Jagalah, maksudnya adikmu. Ya batal, meskipun satu huruf, ya. Jadi yang penting itu bermakna sempurna, maka batal sholatnya. Sekali lagi, kapan bicara yang membatalkan sholat? Bicaranya orang sholat kepada manusia secara sengaja, pembicaraan yang bukan termasuk kemaslahatan sholat, meskipun kalimat itu atau jumlah kalimat itu sedikit. Ya, sholat misalnya, anaknya merengek, ya, merengek bagaimana? Minta apa misalnya? Pak, belikan es krim, belikan es krim. Ngerengek terus, tidak diem-diem. Maka sang bapak daripada nggak khusyuk, dia mengatakan ya, beres, berhenti langsung anak ini. Ya, batal sholatnya? Batal. Karena ya itu artinya ya, saya belikan es krim, kan gitu. Ini kalam. Atau misalnya bahkan satu huruf pun bisa dalam bahasa Indonesia. Anak ngerjakan PR, ya, bapaknya sholat, dibaca soalnya, ibu kota Indonesia A Jakarta, B Surabaya. Bapak mengatakan ketika sholat A, batal sholatnya. Ini contoh, ya, karena itu adalah satu huruf tapi maknanya adalah rangkaian kalimat. A maksudnya adalah ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ya. Kalau mengangguk gimana? Pak, ibu kota Indonesia Jakarta ya? Ngangguk. Sah nggak sholatnya?
Jawabannya sah. Karena apa? Karena isyarat itu tidak sama dengan bicara. Kemarin kita sebutkan al-isyaratul mafhumah laisat kal ibarah dalam sholat ini khusus. Nah, kita lanjutkan lagi. Oleh karena itu, atas dasar ini maka apabila yang berbicara itu orang yang tidak sholat berbicara kepada orang yang sholat, sah nggak sholatnya? Loh, nggak ada yang jawab. Tadi kan patokannya begini ya, bicaranya orang sholat kepada manusia, sengaja pembicaraannya tidak ada kaitan dengan kemaslahatan sholat, meskipun kalamnya sedikit. Itu patokan, antum pegang dulu. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau orang tidak sholat berbicara kepada orang yang sholat? Ya, misalnya gini, baca Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, lewat satu ayat. Lalu di sampingnya ada orang yang tidak sholat mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian diulang Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Sah nggak sholatnya? Hah? Jawabannya sah sholatnya. Kenapa? Karena yang berbicara adalah orang yang tidak sholat. Sementara yang sholat ini memperbaiki kesalahan, dan yang dibaca tetap bukan hal-hal yang berkaitan dengan luar sholat, memperbaiki Al-Fatihah. Dan itu pernah terjadi, ikhwana fiddin azakumullah, tatkala, dan hadisnya muttafaqun alaih, tatkala ada perubahan kiblat. Aslinya kemana dulu? Ke Palestina, ke Masjidil Aqsa awalnya, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa supaya kiblatnya dirubah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengijabahi doanya. Kemudian kiblat dirubah menjadi menghadap mana berarti? Saya menghadap mana? Menghadap, kiblatnya menghadap Ka'bah atau arahnya Masjidil Haram. Ka'bah itu bagi orang yang bisa melihat Ka'bah harus kena Ka'bah pas, tidak boleh melenceng. Tapi bagi orang yang jauh seperti kita di sini, tidak mungkin kita melihat Ka'bah. Ya, maka kewajiban kita sudah sah kalau kita menghadap arahnya Masjidil Haram, sebagaimana ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke arahnya Masjidil Haram. Ini kemudahan yang luar biasa. Andai kan harus menghadap Ka'bah, maka kita harus menyediakan kompas yang terakurat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu kemaslahatan kaum muslimin. Diringankan untuk orang yang jauh, yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka kewajibannya menghadap arah Masjidil Haram, bukan arah Ka'bah, arahnya Masjidil Haram. Lebih luas lagi, sehingga melenceng kanan kiri sedikit, yang penting tidak sampai ke arah yang lain, tidak ke arah selatan, tidak arah ke timur, tidak ke arah utara, maka tetap sah sholatnya. Antum pernah melihat masjid yang digeser-geser karpetnya? Ya, dimiringkan ke sana ke sini, tahun depan berubah lagi, tahun depan lurus lagi. Ini bingung. Kenapa? Karena nggak ngerti tentang ilmu kiblah. Karena kiblat itu ada keringanan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Menghadaplah kalian ke arahnya Masjidil Haram, dan arah itu ada 4. Ya, barat, timur, utara, selatan. Arah Masjidil Haram bagi kita apa? Barat. Ya sudah, antara utara dan selatan ini semua barat. Melenceng 10 derajat, yang penting nggak sampai 45 derajat. Apalagi 180 derajat. Maka itu masih sah. Ya, yang repot lagi harus dirubah masjidnya, dimiringkan lagi. Kalau miringkan masjid kan pondasinya juga digali kan gitu. Ya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, berikutnya disebutkan oleh para ulama. Atas dasar patokan berbicara yang membatalkan sholat, maka apabila orang sholat berbicara kepada Allah sengaja, batal nggak sholatnya? Oh. Apabila orang sholat berbicara kepada Allah dengan sengaja,
Sah atau enggak? Jawabannya sah. Kenapa? Karena yang tidak sah itu berbicara kepada manusia. Buktinya apa? Tadi kita berikan contoh di mukaddimah. Di mukaddimah hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW ketika membaca ayat rahmat, beliau minta Allahumma inni as'aluka rahmatak. Membaca tentang surga, dia membaca Allahumma inni as'alukal jannah. Membaca ayat azab dan api neraka, Rasulullah mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Bicara enggak itu? Kepada siapa? Allah. Boleh? Boleh. Contoh yang lain? Antum setiap hari kan berbicara sebagai makmum, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, apa artinya? Kabulkanlah. Berbicara enggak itu? Kepada siapa? Allah. Tidak batal salatnya. Ya. Kemudian demikian pula berbicara kepada Nabi Muhammad, batal nggak sholat? Orang sholat berbicara kepada Nabi Muhammad, batal? Nah, bingung. Kalau kepada Allah nggak batal, kepada Nabi Muhammad batal? Nggak batal? Jawabannya tidak batal. Kenapa? Ada lafaz Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alaik. Ada lafaz kaf itu loh. Mana? Mana salawat Nabi yang ada kafnya? Mana itu? Assalamu alaika ayyuhan nabi. Ini bicara kepada Nabi. Assalamu alaika. Apa artinya? Semoga keselamatan untukmu wahai Nabi. Kalau kita tidak dirubah ya, memang ada sebagian sahabat merubah Assalamu alaika ketika Nabi wafat diganti dengan Assalamu ala Nabi. Tapi mayoritas para ulama tidak merubah. Dan mayoritas sahabat Nabi tidak merubah, tetap Assalamu alaika. Itu khitab. Seperti kita berhadapan-hadapan begini, berkata kepada Nabi, dan itu tidak batal. Ya. Jadi kalau seandainya ada sholawat di dalam sholat, maka ini tidak batal. Karena berbicara kita ini kepada Nabi, bukan kepada manusia pada umumnya. Kemudian ikhwanna fiddin azzakumullah, demikian pula yaitu apabila berbicara kepada manusia. Jadi orang yang sedang sholat berbicara kepada manusia tapi tidak sengaja. Tidak sengaja. Lu gak sengaja bagaimana? Lupa, ya, terpaksa, atau karena jahil. Apa jahil? Tidak tahu, ya, tidak tahu. Jadi lupa, tidak tahu, atau terpaksa. Misal lupa bagaimana? Misalkan seorang imam, Allahu Akbar selesai 2 rakaat. 2 rakaat padahal ini salat zuhur. Ya. Akhirnya apa? Ditegur oleh orang. Wahai imam, kok kurang 2 rakaat? Dia mengatakan, siapa yang kurang? Ya. Tidak sadar kalau salah. Lalu kemudian yang lain menguatkan, iya imam, kamu kurang 2 rakaat. Oh iya ta, ya sudah. Maka langsung berdiri tambahi 2 rakaat. Batal nggak sholatnya? Tidak batal. Padahal berbicara nggak imam itu? Tapi kok boleh? Karena bicaranya adalah lupa. Ya. Atau misalnya tidak tahu hukum, seperti kejadian siapa tadi? Muawiyah bin Hakam, berbicara nggak tahu, atau terpaksa. Gimana bicara terpaksa itu? Kata Allah, seperti kalimat-kalimat yang terucap tanpa sadar karena mungkin sakit, ya, di tengah sholat gempa, secara tidak sadar keluar kata-kata ayo lari, ya, tidak sadar dia, tapi masih sholat, atau awas begitu, ya. Maka seperti ini tidak batal sholatnya, kecuali kalau dia sudah batalkan sholatnya ya batal. Tapi kalau dia masih tidak membatalkan sholatnya, maka sholatnya tidak batal. Kalau gempa dibatalkan nggak sholatnya?
Gempa dibatalkan sholatnya atau enggak? Jawabannya boleh memilih. Ya. Karena nggak ada keterangan bahwasanya pada zaman Nabi ada gempa kemudian Rasulullah membatalkan. Ada lagi atau tidak ada keterangan bahwa sahabat Nabi menetapkan diri untuk sholat, tidak ada keterangan. Maka ini masalah ijtihadiyah dan tidak perlu kemudian saling mencela. Yang lari dibilang penakut, yang tetap sholat dibilang bunuh diri. Tidak usah. Itu ijtihad masing-masing. Karena gempa itu tidak mesti. Kadang-kadang betul-betul ambruk masjidnya, mati nanti. Atau kadang-kadang sekedar gempa yang sifatnya goyang aja kemudian normal kembali. Maka ini kembali kepada ijtihadnya masing-masing. Ya, tidak perlu dicela. Taib. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah. Dari patokan yang kita sebutkan, ya, maka apapun yang disebut kalam, berbicara kepada manusia dan dipahami, maka itu membatalkan sholat apabila sengaja dan kalamnya tidak ada kaitan dengan kemaslahatan sholat. Tapi kalau tidak sampai dikatakan itu kalam, maka itu masih dimaafkan. Oleh karena itu ikhwanna fiddin azakumullah, disebutkan oleh para ulama tanah nuh. Tanah nuh itu bahasa kita mendehem. Bagaimana mendehem? Nah itu, ya, untuk memberi isyarat. Maka ini bukan termasuk kalam. Orang mengerti semua itu tidak masuk dalam kalam. Tapi itu pun juga lebih daripada isyarat. Ya, di atasnya isyarat, tapi belum termasuk kalam, maka tidak membatalkan sholat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah memberi isyarat dengan tanah nuh mendehem kepada Ali bin Abi Thalib ketika hendak masuk ke dalam rumahnya Nabi SAW. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bagaimana dengan tangisan? Nanti akan ada bab khusus insyaallah. Ya, taib nanti insyaallah kita bahas. Jadi kita bisa melihat di sini bahwasanya kalam-kalam yang dilakukan oleh orang yang sholat, kalau ada kemaslahatan tentang sholat, meskipun tidak lupa sengaja, maka tetap sah sholatnya. Dan ini terjadi pada kisah dalam sebuah hadis yang dikenal haditsu dzil yadain. Hadis ketika Rasul lupa sholat, kemudian diingatkan oleh seorang sahabat yang biasa dipanggil dzul yadain. Bahasa kita itu si tangan panjang, bukan maling ya. Ya memang demikian, tangannya agak panjang, tidak seperti orang lainnya. Maka dia dikenal si tangan panjang, dan dia dekat sekali dengan Nabi SAW. Ketika Rasulullah salam, dapat 2 rakaat salam, padahal sholatnya zuhur atau asar, kurang 2 rakaat, yang lain diam. Abu Bakar diam, Umar diam, sahabat-sahabat senior diam. Mereka enggan untuk menegur Nabi. Mereka berpikiran barangkali saja ini syariat baru, karena memang ini zamannya syariat turun. Mereka juga memikirkan barangkali saja ini penghapusan hukum diganti dengan hukum yang lain. Maka mereka diam. Tapi dzul yadain berani menegur Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah salatmu dikosor atau kamu lupa? Berbicara. Dijawab oleh Rasulullah, tidak lupa, tidak dikosor. Oh berarti lupa. Kemudian Rasulullah tasabbut, tabayun. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang lain, benar enggak yang dikatakan oleh dzul yadain? Sahabat Nabi mengatakan, benar wahai Rasulullah. Langsung Rasulullah menambah 2 rakaat, salam, sujud sahwi 2 kali, dan salam lagi. Maka di sini ibrah yang kita ambil, si dzul yadain ini berbicara dalam keadaan sadar. Salat sudah selesai belum? Belum selesai, berarti dia di salatnya, di dalam salatnya berbicara kepada manusia, Rasulullah. Ya, sadar, tidak lupa, tapi karena bicaranya berkaitan dengan kemaslahatan sholat, maka sholatnya tidak batal. Intinya ikhwan fillah azakumullah, bahwasanya berbicara itu termasuk pembatal sholat, tetapi berbicara yang sifatnya itu adalah
orang itu sedang sholat, kemudian sengaja berbicara kepada manusia bukan kepada Allah dan Rasulnya, dan pembicaraan tersebut tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, meskipun pembicaraan itu kalimatnya sangat-sangat sedikit. Persoalan di sini, ikhwan, bolehkah orang yang sholat tatkala bersin dia mengucapkan alhamdulillah? Nah, bolehkah? Tadi kan kalau dijawab kan tidak boleh, gaduh akhirnya, tidak boleh. Tapi sekedar orang sholat bersin kemudian membaca alhamdulillah, boleh nggak kira-kira? Hah? Kita lihat alhamdulillah ini bicara nggak? Iya bicara. Pertama, orang yang sholat, iya orang sholat. Berbicara kepada siapa? Alhamdulillah itu artinya puji syukur kepada Allah. Berarti bicara seperti ini kepada Allah masih dibolehkan. Bahkan ada sebuah hadis yang menjadi dasar pas dalam masalah ini, yaitu hadis Rifa'ah ibnu Rafi' Az-Zurqi. Beliau mengatakan bahwa tatkala dia salat bersama-sama Nabi SAW, di tengah salat tiba-tiba dia bersin. Ya. Ini lain waktu dengan Muawiyah bin Hakam. Ini sudah para sahabat sudah terdidik, sudah ngerti hukumnya, tidak boleh menjawab alhamdulillah, yang boleh hanya alhamdulillah saja. Maka ketika dia bersin, dia mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Agak panjang. Saya lagi. Siapa tadi? Rifa'ah Ibnu Rafi' Az-Zurqi mengatakan ketika sedang sholat lalu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Kalau kita artikan, segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak, yang baik, yang diberkahi di dalamnya, yang diberkahi atasnya, sebagaimana dicintai oleh Tuhan kami dan diridhoi oleh Tuhan kami. Cukup panjang. Selesai. Sampai sholat selesai tidak ada yang menjawab, karena mereka tahu. Setelah selesai sholat, maka Rasulullah menghadap para jamaahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, manil mutakallim, siapa tadi yang berbicara dalam sholat? Sampai diulang sampai 3 kali. Siapa tadi yang berbicara dalam sholat? Siapa tadi yang berbicara dalam sholat? Baru kemudian Rifa'ah ibnu Rafi' mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang bicara tadi. Rasul tanya lagi, kamu tadi bicara apa? Maka Rifa'ah mengatakan, saya tadi mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Maka ini juga termasuk salah satu doa ketika bersin yang disetujui oleh Rasulullah dari sahabatnya. Maka ketika dijawab demikian, ternyata subhanallah Rasulullah mengulang lagi, apa tadi yang kubicarakan? Maka Rifa'ah mengatakan lagi, aku tadi mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bad'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Aku bersumpah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku melihat lebih dari 30 para malaikat berebutan atau berebut untuk mengangkat kalimatmu tadi ke langit. Dilaporkan kepada Allah, rebutan. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui, membolehkan orang yang salat ketika bersin mengucapkan alhamdulillahi apa tadi? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Agak panjang, tidak masalah. Dan itu sempat didengar Rasulullah sebagai imam. Rasulullah tidak mengingkari, Rasulullah tidak melarang.
Malah Rasulullah memuji, menyetujui dan memuji. Bahkan Rasul menyebutkan melihat ada 30 malaikat lebih yang berebut untuk mengambil ucapan ini untuk diangkat ke langit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanna fid din azakumullah. Maka ini sekaligus menunjukkan kepada kita kalam-kalam yang sifatnya itu kepada Allah, doa, zikir yang sifatnya itu tidak terlalu panjang, maka ini dibolehkan. Bahkan para ulama mengatakan termasuk sunnah Rasul, seorang yang sholat ketika dia membaca ayat rahmat, maka disunahkan untuk berdoa minta rahmatnya Allah. Ketika membaca ayat azab, disunahkan membaca doa minta perlindungan dari azab Allah. Ketika membaca ayat tentang neraka, maka disunahkan untuk membaca doa minta perlindungan dari azab Allah, neraka. Ketika membaca ayat surga dan kenikmatannya, dianjurkan orang yang sholat untuk berdoa minta kepada Allah akan surga yang dia inginkan. Ikhwanna fid din azakumullah. Berikutnya yang ketiga, masih membahas tentang berbicara yang membatalkan sholat. Beliau mengatakan, wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala in kunna lanatakallamu fis salati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan sesungguhnya kami dahulu berbicara di dalam salat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal-awal Islam ya, itu kami berbicara itu biasa. Takbiratul ihram, di sampingnya ada yang datang baru datang berbicara kaifa haluk, ya bahasa kita, kabari mas gitu. Biasa dulu awal-awal itu. Kemudian kata Zaid bin Arqam, salah satu kami berbicara dengan rekannya yang di samping berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat mereka. Jadi hajat mereka pun dibicarakan ketika sholat. Misalnya apa? Dagang, dibicarakan. Ya, mau kemana? Beli apa? Oh ya nanti saya ke rumahmu ya. Oh ya saya nanti sibuk nggak bisa. Jangan begitu. Ini kira-kira begitu. Sampai turun ayat Allah yang berbunyi hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salatmu dan jagalah salat wustamu. Salat wusta itu salat asar. Dan tegakkanlah salat untuk Allah dalam keadaan diam. Maksudnya apa? Tidak berbicara kepada manusia. Maka Zaid bin Arqam mengatakan, kami pun diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Perincian berbicara yang membatalkan sholat sudah kita sebutkan tadi. Kita bisa ulang lagi, yaitu bicaranya orang yang sholat kepada manusia secara sengaja dengan bicara yang tidak ada kaitan dengan maslahat sholat, meskipun kalimat yang sangat sedikit. Itu perinciannya. Ikhwanna fid din azakumullah. Imam Ibnu Munzir mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna man takallama fis salati 'amidan li ghairi maslahatiha fa inna salatahu fasidatun. Ibnu Munzir mengatakan seluruh para ulama bersepakat bahwa orang yang sholat berbicara sengaja, pembicaraan yang bukan terkait kemaslahatan sholat, maka sholatnya batal. Jadi kalau antum ditanya nanti, apa hukumnya orang sholat berbicara sengaja dan pembicaraan nggak ada kaitannya dengan sholat? Antum perhatikan, kalau dia mengatakan itu masalah khilafiyah, ini orang jahil. Ya, kadang-kadang orang itu ingin lari dari jawaban yang benar atau jawaban yang takut lari dari pertanyaan. Itu kadang-kadang seenaknya mengatakan oh itu ada khilafiyah, dikit-dikit khilafiyah. Padahal kadang-kadang ada masalah-masalah itu disepakati oleh para ulama seperti ini. Berbicara sengaja, orang yang salat berbicara sengaja
Pembicaraan tidak ada kaitan dengan maslahat salat, batal. Sepakat, nggak ada yang mengatakan makruh, nggak ada yang mengatakan mengurangi pahala, tidak, tapi batal salatnya. Ya, antum pun juga ketika ditanya harus mengatakan batal, sepakat para ulama, kecuali yang pembicaraan-pembicaraan yang telah kita bahas tadi. Kemudian ikhwanna fiddin azzakumullah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita dalam salat kita ini harus menjaga kekhusyuan. Ya, kekhusyuan itu harus kita jaga. Bahkan kita usahakan sebelum sholat, ketika sholat, sampai selesai sholat, kita harus menjaga kekhusyuan sholat. Hadirnya hati bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khusyuk. Lain lagi dengan tumakninah, tenang. Tapi kalau khusyuk itu adalah kehadiran hati menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu harus diupayakan dari sejak awal sebelum sholat, persiapan, sampai di tengah sholat, sampai selesai sholat. Di antara persiapan adalah kita harus siap-siap, yaitu kalau bisa kita ini hari-hari ini menunggu sholat datang. Jadi jiwa kita ini sudah siap sholat, kapanpun dimanapun, meskipun kita sedang kerja. Ya, bila perlu kita punya jam. Nanti perkiraan zuhur 11:30, berarti nanti saya harus berhenti jam sekian. Ada waktu untuk bersuci, ada waktu untuk beres-beres kerjaan, ada waktu untuk ganti baju, sholat sunnah, kemudian sholat fardu berjamaah. Yang ibu-ibu juga demikian, harus mengetahui waktu sholat. Ya, jangan kalau sholat itu harus menunggu atau hanya menunggu sisa-sisa waktu, terutama ketika zuhur. Ini sering kita jumpa ibu-ibu, ya. Itu ketika zuhur sholatnya paling-paling di akhir waktu. Kalau nggak ketiduran, kalau ketiduran ya bablas dijamak sama asar. Loh kok dijamak sholatnya? Iya dijamak. Kenapa? Karena masak. Ya, nggak ada menjamak karena masak. Ya, menjamak itu kalau musafir, kalau hujan deras, itu pun yang ke masjid kan gitu. Atau sakit parah, itu baru menjamak. Jadi sebelum sholat kita harus betul-betul mempersiapkan diri. Waktu sholat kita sudah siap. Ketika adzan berkumandang, berhenti aktivitas pekerjaan dan dunianya, bersuci, kemudian segera lakukan sholat 2 rakaat, paling tidak 2 rakaat. Bisa jadi itu adalah tahiyatul masjid, bisa jadi itu sholat sunatul wudhu, bisa jadi itu rawatib qobliyah. Kalau memang ada qobliyahnya, minimal 2 rakaat. Ya. Kemudian tunggu imam hadir. Maka ketika dikumandangkan iqamat, kita sudah dalam kondisi jiwa kita sudah betul-betul siap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan kita dan memberi rezeki kita. Antum kalau dipanggil, enggak usah jauh-jauh ya. Antum kalau dipanggil Kapolres misalnya, ya, besok jam 7 pagi menghadap Kapolres, itu persiapannya mungkin semalaman, ya kan? Besok pakai baju apa ya? Ya, padahal dipanggil hanya untuk apa? Ya, hanya untuk mungkin hal-hal yang sepele. Ya, ternyata apa? Ternyata berkaitan dengan usaha misalnya. Maka dia akan mempersiapkan diri, bajunya apa, besok bagaimana ketemu Kapolres ini dalam kondisi bagus, bagaimana supaya Kapolres senang, ya kan? Bagaimana bicaranya nanti ditata yang rapi, tidak belepotan, kan gitu. Ketika bertemu sopan, tunduk, patuh, siap mengerjakan tugas dan semisalnya, baru Kapolres yang tidak memberi rezeki setiap hari, ya kan? Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kepada Allah dalam kondisi baju kotor, tidak layak, dalam kondisi tidak siap, dalam kondisi iqamat baru lari-lari kemudian kesandung, menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak nyaman, keringatan dan semisalnya. Jadi dipersiapkan sebaik mungkin sebelum sholat. Ketika sholat juga harus dijaga, jangan sampai ada hal-hal yang memalingkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya bersih, tempatnya nyaman, kalau bisa sejuk. Sejuk ini berpengaruh ya, betul nggak? Antum kerja saja berpengaruh kalau sejuk. Kalau gerak kan nggak nyaman, pekerjaan terbengkalai kadang-kadang. Apalagi ibadah bermunajat kepada Allah, sejuk berpengaruh. Makanya alhamdulillah di sini ada AC, subhanallah.
Ya, alhamdulillah. Jadi tempat bersih, nyaman, kalau bisa wangi, badan kita pun juga demikian, wangi. Persiapan kalau kita sholatnya menjadi imam, kita persiapkan bacaan yang bagus, ya, tidak sembarang. Bacaan kita yang bagus, ya, karena kita membaca di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendengar langsung Allah. Masa bacaan kita yang nggak bagus, kan gitu. Kemudian masjidnya juga harus, yaitu bersih dari segala hal yang merusak pikiran kita dan semisalnya. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, ini semua adalah usaha bagaimana kita terus menjaga salat kita tetap khusyuk. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wat tasfiqu fin nisa muttafaqun alaih zada muslimun fis salati. Abu Hurairah mengatakan, Rasul bersabda, bertasbih itu untuk laki-laki, menepuk tangan itu untuk wanita. Muttafaqun alaih. Imam Muslim menambahkan maksudnya adalah ketika sholat. Apa artinya? Artinya adalah tatkala ada sesuatu yang harus diingatkan oleh makmum, maka cara mengingatkan laki-laki itu dengan tasbih subhanallah. Kata Nabi, tidak ada seorang imam pun ketika disebut subhanallah pasti dia akan menoleh atau menyimak. Sedangkan perempuan cukup menepukkan tangannya. Ikhwan fillah azakumullah, hadits ini ada sebab wurudnya, yaitu tatkala ada perselisihan penduduk dari kalangan Bani Amr. Jadi perselisihan salah satu Bani Amr, yaitu sama-sama kabilah Bani Amr ini berselisih, bertikai. Lalu kemudian tidak selesai, mereka semuanya orang Islam. Maka Rasulullah SAW dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Maka biasa Rasulullah ketika pergi dari Madinah itu biasa menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti imam. Padahal Abu Bakar ini suaranya lemah. Sampai pernah Rasulullah ketika mengutus Abu Bakar menjadi imam penggantinya, Aisyah usul, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu seorangnya lemah hatinya, ketika membaca Quran pasti nangis, sehingga kami tidak mendengar bacaannya. Ganti saja yang lain, Umar lah, atau Utsman atau yang lain lah. Maka Rasulullah marah. Dia mengatakan, Allah dan Rasulnya enggan kecuali dengan Abu Bakar. Allah dan Rasulnya enggan kecuali Abu Bakar. Allah dan Rasulnya enggan kecuali Abu Bakar yang menggantikan. Dan ini sekaligus sebagai isyarat bahwa khalifah setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Dan ternyata benar. Ya. Jadi Rasulullah tetap menunjuk Abu Bakar. Tatkala apa? Tatkala beliau tinggalkan Madinah untuk satu urusan. Dan ini sekaligus menjadi ibrah bahwa ketika disuruh milih, ketika kita disuruh milih, ya, milih pengganti, misalnya ada dua orang. Yang satu bacaannya bagus, tapi pemahaman agamanya minim. Yang kedua pemahaman bagus, agamanya bagus, ilmunya luar biasa, tapi bacaannya minim. Maka yang ditunjuk sebagai imam yang mana? Nah, yang kedua. Karena pada zaman Nabi, Abu Bakar bukan orang yang bacaannya paling istimewa, tapi dia pemahaman agamanya paling istimewa saat itu, terbaik. Zaman Rasulullah saat itu Abu Bakar ada hidup, itu ada pembaca Al-Quran seperti Ubay bin Ka'ab. Terus ada lagi Abu Musa al-Asy'ari. Sampai Rasulullah mengatakan, engkau ini dianugerahkan, yaitu serulingnya Daud alaihissalam, saking bagusnya suaranya. Jadi ada orang-orang yang bacaannya lebih istimewa, tapi Rasulullah melihat kepada maslahat yang lebih dominan. Apa itu? Kepahaman terhadap agama yang lebih diutamakan kalau berbenturan antara yang paham agamanya baik tapi bacaannya biasa,
bacaan baik tapi pemahaman agama minim, maka diutamakan adalah yang pemahamannya baik. Tapi biasanya ikhwan fillah azakumullah, orang yang pemahaman agamanya lebih baik itu bacaannya pun juga baik. Karena Rasulullah mengatakan ya ummukum aqra'ukum Qur'anan. Yang menjadi imam kalian adalah yang paling ahli Al-Qur'annya. Yang paling ahli Al-Qur'annya mencakup bacaan dan pemahaman agamanya. Ikhwanna fiddin azakumullah. Kemudian tatkala Rasulullah pergi ke Bani Amr, maka datang waktu sholat, kemudian Abu Bakar mulai mengimami sholat. Sudah masuk sholat, baru mulai. Ternyata Rasulullah datang lebih cepat, ternyata beres lebih cepat. Alhamdulillah. Ya, kadang-kadang begitu, direncanakan mungkin lama sampai lewat beberapa waktu sholat, ternyata selesai dalam waktu yang singkat. Lalu datang Rasulullah hendak ikut sholat berjamaah. Para sahabat melihat dari kejauhan ada Nabi datang, sementara Abu Bakar tidak melihat. Ya, maka para sahabat menepuk-nepuk paha mereka, memberi isyarat kepada Abu Bakar supaya apa? Supaya mundur. Ditepuk-tepuk, kemudian Abu Bakar melihat, oh Rasulullah, akhirnya dia mundur. Lalu Rasulullah menggantikan posisi imam. Maka Rasul sebagai imam, kemudian Abu Bakar bersama para sahabat kembali lagi menjadi makmum. Ya, ini ada hal yang bisa dicermati, diantaranya adalah yaitu walau bagaimanapun imam ratib lebih berhak menjadi imam meskipun sudah digantikan oleh orang. Tapi kalau dia hadir, maka dia tetap berhak. Makanya Rasul tetap menggantikan posisi Abu Bakar tadi, yang tadinya imam mundur menjadi makmum. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah sholat baru mengatakan hadis ini, wahai kaum muslimin, kalau laki-laki mengingatkan imam itu dengan tasbih, tapi kalau perempuan mengingatkan imam itu dengan menepuk tangan, bukan bertepuk tangan gini ya, bukan, ya, bukan bertepuk tangan, tapi menepuk tangan. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh para ulama, yaitu menepukkan telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri. Jadi menepuk begini, nah, ya, ditepuk begini. Jadi bukan tepuk-tepuk tangan gini seperti nepui burung merpati, bukan. Tapi ditepukkan, yaitu telapak tangan kanan menepuk punggung tangan kiri. Sekali, kalau saya mendengar ya sudah, 2 kali dan seterusnya. Ya. Taib. Ikhwanna fiddin azakumullah. Disebutkan di sini bahwasanya menoleh ketika ada hajat kebutuhan itu tidak membatalkan sholat. Menoleh ketika ada kebutuhan itu tidak membatalkan sholat. Buktinya apa? Abu Bakar menoleh, dan sebelumnya para sahabat yang menjadi makmum menoleh melihat Rasulullah datang dari jauh, dan sholat tetap berjalan sampai selesai, tidak batal. Ya. 2, melakukan gerakan-gerakan selagi itu tidak terlalu banyak, ya, dan itu untuk kemaslahatan sholat, maka itu dibolehkan. Mana gerakannya? Abu Bakar mundur, yang tadinya imam sekarang menjadi makmum, maka ini dibolehkan, dan itu tidak membatalkan sholatnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ketika seorang imam ada yang salah atau lupa, ada yang perlu diingatkan, maka kaum laki-laki mengingatkan dengan kalimat tasbih, subhanallah. Sedangkan perempuan, kalau memang harus perempuan, maka cukup menepuk sekali atau 2 kali tangannya. Ikhwanna fiddin azakumullah, ada sebuah catatan atau beberapa catatan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu diantaranya adalah adab mengingatkan imam yang salah. Dikenal dengan istilah adabu fathil imam, adab mengingatkan kekeliruan imam. Yang pertama, mengingatkan kekeliruan imam itu kadang-kadang wajib, kadang-kadang tidak wajib. Jangan dipukul rata, ya. Ini karena kita ketidaktahuan, hal-hal yang sifatnya itu keliru kemudian sudah lewat tetap diingatkan, akhirnya kacau sholatnya.
Apa contohnya? Contohnya adalah kekeliruan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Para ulama mengatakan mengingatkannya itu tidak wajib. Kenapa? Bacanya saja nggak wajib. Demikian pula mengingatkannya tidak wajib. Tapi kalau kekeliruannya Al-Fatihah, wajib diingatkan karena itu salah satu rukun sholat. Antum yang diam dosa. Imam berbicara atau imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, harus diingatkan. Kalau tidak maka batal semua salatnya. Karena itu rukun salat. Rasulullah mengatakan la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kecuali dengan Al-Fatihah. Tapi apabila kesalahan itu halal yang sifatnya itu tidak wajib, maka tidak wajib diingatkan. Ini satu. Jadi ikhwan, misal kalau ada imam salah membaca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, alamal Quran, terus kemudian kelewat satu ayat, tapi dia lancar terus sampai selesai, antum tidak usah dongkol. Wah ini gimana ini? Tidak sah ini sholatnya ini, dasar imam ini. Nah, terus begitu, tidak perlu. Karena apa? Karena kesalahan ini di dalam bacaan surat yang sifatnya itu sunnah, tidak wajib. Apalagi sudah lewat, sudah lancar, antum ingatkan tambah bingung. Ya, yang mana ini sudah lewat lama, salah sendiri antum ingatkannya lama kan gitu. Ya, kadang-kadang kan gitu, kesalahan itu tidak sengaja kemudian lancar gitu saja, kurang 1-2 ayat, ya sudah lewat, tidak ada masalah. Tidak mengurangi keabsahan sholat. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagi orang yang mengingatkan itu, yang paling berhak mengingatkan itu adalah orang yang paling dekat dengan imam. Bukan lomba-lomba balapan mengingatkan imam loh ya. Ada kebiasaan di suatu tempat, kalau imamnya salah, itu yang negur semasjid. Ya, sehingga sang imam akhirnya tidak dengar apa tadi yang dimaksud. Tambah bingung. Yang paling berhak mengingatkan kesalahan imam adalah orang yang paling dekat. Siapa orang yang paling dekat? Yang di belakangnya persis. Makanya Rasulullah mengatakan, liyalini ulul ahlami minkum wan nuha. Hendaklah yang ada di belakangku yang dekat itu adalah orang yang berakal lagi berilmu. Kalau bisa. Jadi kalau ada anak kecil pas di belakang imam, geser 1 langkah kalau bisa. Jangan dibawa ke belakang, kasihan. Dia sudah mendahului kita saf, ya sudah dia berhak. Tapi geser sedikit, jangan pas di belakangnya. Ya. Makanya kalau bisa yang di belakangnya imam persis itu adalah yang bisa menggantikan sholatnya imam dengan baik. Ya, sampai sekarang kami terkesan ada sebuah tayangan video, ada imam tidak bisa melanjutkan bacaan karena ada masalah suara, kemudian mundur, yang menggantikan itu muadzinnya. Di sana itu biasa, kalau di Saudi Arabia itu muadzin itu otomatis biasa menggantikan imam kalau imam nggak hadir, atau kalau ada halangan, atau kalau batal di tengah sholat. Dan dia biasa di belakang imam persis. Dan muadzin ini biasanya orang yang berilmu juga gitu loh. Dan subhanallah, ketika imam ratib ini mundur karena suaranya tersendat, tidak bisa melanjutkan, maka sang muadzin melangkah ke depan, dia melanjutkan surat itu persis dilanjutkan. Ini jarang-jarang terjadi. Biasanya kalau kita mengganti imam, kita ambil surat yang lain kan gitu, yang kita hafal atau yang lancar kita. Dan subhanallah, sang muadzin pengganti ini membaca meneruskan ayat yang dibaca oleh imam yang tidak melanjutkan tadi karena suaranya yaitu masalah tadi. Dan subhanallah, bacaannya lebih indah daripada sang imam. Subhanallah. Cuman karena dia bukan imam ratib, ya terpaksa. Memang dia muadzin, ya tugasnya muadzin. Yang lebih berhak ya imam ratibnya, karena memang ditentukan demikian. Jadi seperti ini sebuah contoh yang sangat luar biasa bagusnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang berikutnya, kalau kita ingin mengingatkan kesalahan imam, kita ini harus betul-betul tahu kesalahan dan yakin itu salah. Ini penting. Jadi kita harus tahu betul kesalahan imam itu apa, dan kita tahu persis apa pembenarannya bagaimana, koreksi yang benar bagaimana. Ya, jangan sampai kita ini menyalahkan imam tapi ngeremeng, ya, tidak bisa sendiri kita meluruskan. Nah ini tambah kacau biasanya. Atau mungkin kita meluruskan imam kita yang ragu sendiri, akhirnya kacau lagi. Jadi kalau kita mengingatkan imam itu betul-betul kita tahu ini salah dan yang benar itu ini, begini. Kalau masih ragu, biarkan saja lewat.
daripada masalah, daripada tambah ribut. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, mengingatkan kesalahan imam, andaikan itu wajib seperti Al-Fatihah misalnya, itu hukumnya fardu kifayah, bukan wajib ain. Apa artinya? Yang paling dekat tadi mengingatkan, yang lain sudah bebas kewajiban. Jadi tidak perlu berlomba-lomba untuk mengingatkan imam. Karena kadang-kadang imam salah, yang mengingatkan yang paling belakang ujung. Karena apa? Karena dia ingin mendahului mengingatkan. Tidak boleh seperti ini. Ada orang-orang yang lebih dekat, lebih didengar, mudah didengar oleh imam, dan lebih cepat dimengerti, itulah yang lebih berhak. Jadi sabar aja yang di belakang. Kecuali kalau yang bagian depan tidak ada yang mau mengingatkan, tidak bisa mengingatkan, baru yang paling belakang tidak ada masalah mengingatkan. Artinya tidak usah berlomba-lomba ingin mengingatkan sang imam ketika salah. Dan yang terakhir, tujuan mengingatkan sang imam apa kira-kira? Tujuan mengingatkan imam apa? Tujuan mengingatkan kesalahan imam apa tujuannya? Karena Allah, meluruskan kesalahan karena Allah. Kadang-kadang Allahu alam ya, karena kita melihat intonasinya itu seperti apa namanya, senang gitu loh. Ketika imam salah senang, ya. Ini bukan lillahi ta'ala, tapi kita mengingatkan sang imam ketika salah, bantu bagaimana supaya dia bisa membaca dengan benar karena Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita mengingatkan itu kapok kamu salah gitu dalam hatinya. Ini tidak benar seperti ini. Jadi intinya ikhwan fillah azakumullah, ada adab ketika mengingatkan imam ketika ada kesalahan. Ini yang bisa kita sampaikan. Allahu alam. Apabila ada yang bertanya, kami persilahkan. Ada sisa waktu ya. Ya, silakan. Bolehkah kita bermakmum kepada imam yang wudunya kurang sempurna? Terus yang kedua masalah sholat subuh juga sekarang. Kebanyakan sholat subuh sekarang sebelum fajar subuh, sebelum waktunya juga sholat dimulai. Ya. Dan maksud satu lagi, bolehkah kita bersalam-salaman ketika sholat Jumat wajib sudah naik mimbar? Bolehkah apa? Kadang-kadang ada jamaah yang baru datang dan itu ketika sudah naik terus dia bersalaman atau tak boleh. Taib. Bentar ya. Yang pertama apa tadi? Kurang sempurna wudhunya. Taib. Apa yang dimaksud kurang sempurna wudhunya? Taib. Jadi ini berkaitan dengan perbedaan madhab. Jadi kalau kita katakan orang yang ketika membasuh kepalanya hanya mengusap ubun-ubunnya, maka ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Karena sebagian memang ada memahami di antara para ulama madhab Syafi'i itu menganggap cukup dengan membasuh atau mengusap bagian ubun-ubun kepala 3 kali begini. Maka seperti ini tidak mengapa kita bermakmum kepadanya, karena ini termasuk salah satu sikap yang dibenarkan dalam Islam, berlapang dada dalam masalah ijtihadiyah seperti ini. Ya. Iya, dai dan kena rambut sedikit gitu loh. Karena mereka menganggap bahwasanya rambut itu nggak harus kena semua, tapi sedikit saja. Yang benar mereka itu mengusap sedikit rambutnya, bukan dainya. Kalau dai masuk ke wajah. Jadi yang benar mereka itu mengusap sebagian rambutnya. Karena apa? Karena mereka mengatakan wamsahu biruusikum. Ba di sini maknanya sebagian saja. Tapi yang pendapat yang benar, karena ada hadis penjelasan Rasul memulai dari depan kepala, 2 tangannya dialirkan ke belakang sampai ke tengkuknya, lalu dikembalikan ke tempat semula, kemudian masuk ke telinga, maka ini yang lebih tepat. Lalu yang kedua, bagaimana dengan salam-salaman ketika khotib naik mimbar, gitu ya? Jadi kita datang kemudian salaman. Tapi kenapa nggak sholat tahiyatul masjid? Atau salaman lalu tahiyatul masjid? Nah ya, orang itu salaman kepada kita lalu sholat dia. Ya, ya tidak apa-apa sih, nggak masalah. Jadi karena memang bersalaman itu apa namanya disyariatkan ketika saling bertemu atau ketika berpisah. Cuman masalahnya apakah ini mengganggu konsentrasi orang yang sedang menyimak khutbah? Nah ini ada
pembahasan yang lain. Kalau dirasa itu akan mengganggu konsentrasi menyimak khutbah, padahal menyimak khutbah itu adalah wajib, maka tidak usah bersalaman. Ya sudah pura-pura aja menunduk menyimak begitu. Ya. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan man massal hasa faqad lagha. Barang siapa mengusap debu maka sia-sia Jumatnya. Bahkan ada satu lafaz fala jum'ata lahu, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumatan. Melakukan perbuatan yang sampai mengalihkan yaitu fokusnya ke khutbah, ini menghilangkan pahala. Jadi kita lihat kalau memang itu menghilangkan fokus kita menyimak khutbah, maka tidak usah salaman. Kalau memang hanya berlalu begitu saja, maka insya Allah tidak mengapa. Allahu a'lam. Bagaimana dengan salat subuh? Kebanyakan di antara kaum muslimin yang salat subuh itu belum waktunya gitu ya, belum terbit. Kok tahu belum terbit gimana? Belum terang. Kalau belum terang iya, tapi kalau belum terbit berarti antum harus tahu. Apakah antum tahu tentang fajar shadiq? Melihat? Ya, ya, ya. Nah, kita pengen diskusi ya. Apakah pernah antum melihat fajar shadiq? Tidak pernah. Ada yang tahu fajar shadiq? Fajar shadiq dengan fajar kadzib. Fajar shadiq itu begini, vertikal atau horizontal ini? Hah? Horizontal. Vertikal atau horizontal? Hah? Horizontal. Kalau fajar kadzib itu vertikal. Dan itu sangat tipis. Kalau fajar kadzib itu muncul satu garis gini kemudian hilang. Kalau fajar shadiq itu muncul satu garis gitu kemudian semakin terang, semakin terang, semakin terang. Awalnya seperti benang putih. Nah sekarang kita lihat gak seperti benang putih itu? Jawabannya sulit melihatnya. Apalagi zaman sekarang. Yang ada itu tahu-tahu terang, terang, terang gitu. Tidak kita melihat fajar shadiqnya yang pas ketika terbitnya itu. Maka dari itu dalam hal ini kita katakan bahwa sejak zaman dahulu diringankan dalam urusan masuknya waktu sholat. Tidak harus setiap orang itu melihat sendiri dengan mata kepala tentang fajar shadiq. Bahkan Rasulullah SAW menugaskan orang yang buta matanya. Siapa dia? Abdullah bin Maktum menjadi muadzin yang pasti dia tidak akan bisa melihat fajar shadiq dan kadzib. Dia adzan tatkala apa? Tatkala orang sudah mengatakan sudah subuh, wahai Abdullah. Baru dia adzan. Ini menunjukkan kepada kita boleh kita berpatokan dengan khabar yang thiqah terpercaya. Dan termasuk khabar yang thiqah terpercaya itu adalah jadwal yang dibuat oleh para ahlinya. Antum kalau ngikuti fatwa sebagian ustadz kita yang seperti tadi bingung sendiri, nanti Ramadannya bagaimana? Ya sudah kita ikuti ahlinya dalam masalah ini, ahli falak. Kesalahan yang ada pada mereka bukan kesalahan kita. Ya. Maka dalam hal ini seperti Rasul menugaskan Abdullah bin Umi Maktum yang tidak bisa melihat sendiri terbitnya fajar, ngikuti kata orang, ya dikatakan orang sudah subuh ya sudah, lalu kemudian adzan, maka insya Allah tidak ada masalah. Apalagi penentuan seperti ini bukan ranah kita, itu berkaitan dengan para ahlinya, pemerintah yang berkuasa dalam masalah ini bidangnya masing-masing, Kementerian Agama dan seterusnya. Kementerian Agama memutuskan dengan jadwal seperti ini sudah diikuti, insya Allah tidak ada masalah. Ya, kalau kita buat sendiri akhirnya kacau. Kita mundurkan sendiri, masjid yang lain tidak, akhirnya kacau. Lalu bagaimana dengan adzannya? Beda lagi, kacau lagi. Dengan buka puasa atau dengan sahurnya, orang masih sahur, yang sana belum, yang sini sudah mulai puasa, kacau lagi. Maka persisian seperti ini adalah sebuah keburukan. Ya. Jadi kita katakan bahwasanya tidak mengapa sholat subuh dan sholat yang lain mengikuti jadwal, karena jadwal waktu sholat ini dibuat oleh para ahlinya. Dan itu yang berlaku di Saudi Arabia, di mana-mana. Dan dahulu Syekh bin Baz, mufti Saudi yang sebelum sekarang ini, itu dilapori oleh orang bahwasanya ada orang-orang yang mengklaim waktu sholatnya itu subuhnya lebih awal 20 menit.
Maka beliau mengutus beberapa orang ahli memantau Fajar Shadiq, disebar ke tempat-tempat yang strategis, dan itu berkali-kali, tidak hanya sekali saja. Kemudian mereka semua melaporkan kepada Syekh bin Baz bahwasanya jadwal waktu sholat yang dibuat oleh lembaga Ummul Qura itu sudah pas. Kemudian difatwakan, akhirnya apa? Akhirnya semua mengikuti jadwal yang berlaku. Setelah wafat beliau, ada lagi muncul suara ini, diklaim bahwasanya salat subuhnya yaitu lebih dahulu 20 menit pada zamannya Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti yang berikutnya. Maka mufti Al-Syekh ini hanya merujuk fatwanya Syekh bin Baz, diumumkan lalu kemudian reda lagi. Ya, jadi ini ranahnya bukan ranah kita, ranahnya para penguasa, para ahlinya, maka kita ngikuti saja. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu dirisaukan seperti ini. Dan orang-orang yang melihat, mereka yang melihat langsung, ya, mereka yang melihat langsung Fajar Shadiq, ya, itu ujung-ujungnya patokannya kepada jadwal otomatis. Perhatikan ini. Orang-orang yang melihat langsung, survei, observasi, yaitu Fajar Shadiq dilihat, oh ternyata lihat jam, jadwalnya 20 menit lagi baru adzan. Afan, ini sudah jadwal, padahal Fajar Shadiq 20 menit ke depan. Sudah melihat selesai, ditulis 20 menit dari jadwal adalah waktu Fajar Shadiq. Besoknya apakah mereka melihat? Tidak. Bertahun-tahun mereka tidak melihat, akhirnya melihat jadwal tambah 20 menit. Tambah tidak ada dalilnya. Ya kan? Melihat jadwal lalu ditambah 20 menit. Tetap saja akhirnya berpatokan kepada jadwal lalu ditambahi 20 menit. Ini malah kami tidak mengetahui dalilnya seperti ini. Kalau berpatokan kepada jadwal, itu segenap para ulama membolehkan, tidak ada masalah. Allahu a'lam. Dan ini kami kira sudah berlalu ya masalah ini ya, sudah lama ini. Ketika imam lupa membaca Al-Fatihah, sudah diingatkan namun imam terus sampai salam dari sholat. Bagaimana status sholat kita? Ya batal. Ya. Karena Rasulullah mengatakan la salata illa bi fatihatil kitab. Kan kita katakan tadi, Al-Fatihah itu rukun salat, tidak bisa tidak. Lupa tidak lupa, tetap harus betul-betul sempurna bacaannya. Bahkan para ulama itu sangat detail. Tasdidnya jumlahnya sekian, tidak boleh kurang gitu loh. Ada jumlahnya saya lupa berapa, itu dihitung oleh para ulama, tidak boleh kurang. Panjang pendeknya, ini semuanya harus diikuti. Ijtihad diri sendiri khawatir tidak sah. Baca Al-Fatihah dalam hati. Jadi kalau baca Al-Fatihah dalam hati itu bukan termasuk membaca, ya, itu niat membaca namanya. Yang namanya membaca itu paling tidak menggerakkan lisan. Jadi kalau seperti ini tidak dianggap membaca. Kalau memang membaca ya membaca, tapi tidak harus disuarakan. Yang penting lisan atau bibirnya ini bergerak membaca Al-Fatihah. Allahu a'lam. Jadi kalau misalkan takut salah, takut apa, silakan membaca sendiri, ya. Tetapi minimal lidahnya bergerak. Pertanyaan berikutnya, bolehkah berdehem ketika menegur anak yang ribut di dekat kita pada saat sholat? Jawabannya boleh. Karena dehem itu belum termasuk berbicara. Lebih daripada isyarat tapi belum masuk kategori berbicara. Dan Rasulullah pernah melakukan kepada Ali, memberi isyarat dengan dehem ini ketika Ali mengetuk pintu, menunjukkan bahwa Rasulullah sedang sholat. Atau ada cara yang lain, kalau antum sedang sholat, ada orang kebutuhan atau ada kebutuhan dengan kita, antum keraskan salah satu bacaan sholat, ya. Antum sedang sholat, misalnya ada orang ketuk pintu, ihdinas siratal mustaqim, antum keraskan. Atau kalau nggak pas Al-Fatihah, Allahu Akbar, antum keraskan, tidak mengapa. Ini mengingatkan mereka. Kemudian berikutnya, batalkah sholat jika kita sholat tidak menghadap kiblat? Karena tidak tahu kiblat, apakah diulang sholatnya? Tidak tahu kiblat itu kenapa? Hah? Kenapa? Di tengah hutan, bagus. Kalau memang sudah usaha mencari arah kiblat tidak ketemu, maka sholat kemana dia yakin itu kiblat, salah pun dimaafkan, ya. Tapi kalau masih ada orang di hutan, ada orang lewat, orang kampung setempat, tanya, Pak, mana kiblat? Ya kan? Tapi kalau nggak tanya padahal ada orang, maka sholatnya batal. Atau misalnya dia bisa melihat matahari, matahari kan terbit pasti dari
Timur, berarti sana barat. Oh, menghadap barat. Ya. Tapi malam hari gak ada matahari, bagaimana melihat kiblat? Kalau malam hari gimana? Mungkin dia mengerti rasi bintang tertentu arahnya arah barat misalnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, lihat bangunan, biasanya masjid bagian kiblatnya ada mihrab misalnya. Ya. Tapi masjidnya tidak ada mihrabnya, kotak gitu saja, gimana ini? Sajadahnya kan menghadap kiblat. Di sini ada tempat imam, nah berarti ini kiblat gitu loh. Tapi kalau seandainya sudah tidak ada tanda-tanda dan tidak ada yang ditanya, tidak bisa juga melihat tanda-tanda alam, maka sholat dia yakin kemana itu kiblat, silakan lakukan. Andaikan salah, maka tetap sah sholatnya, karena dia telah melakukan ibadah semampunya. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Allahu alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya. Di suatu daerah tertentu di bulan biasanya suatu tempat itu matahari menyinari cuma beberapa jam. Ya. Bagaimana pengaturan lima waktu? Bagaimana? Pengaturan untuk Ya. Ada suatu daerah matahari hanya kelihatan beberapa jam. Kalau di daerah yang normal itu paling 11 sampai 12 jam ya matahari itu ya. Tapi di tempat-tempat yang lain kutub atau semisalnya itu matahari hanya 5 jam atau 3 jam atau bahkan kadang-kadang sehari semalam nggak kelihatan matahari. Ya. Bagaimana sholatnya ngatur waktunya? Maka ngatur waktunya dilihat kepada tempat yang terdekat yang normal. Daerah terdekat yang normal, ngikut, dikiaskan kepada tempat tersebut. Jadi mana daerah yang misalkan negara tetangga misalnya, di situ waktunya normal, sudah ngikut sana, tidak ada masalah. Ya, Allahu a'lam. Itulah yang dimampui oleh seorang hamba ketika mendapati waktunya demikian. Allahu a'lam. Ya, silakan. Belakang. Bumidat. Di luar maksudnya di mananya? Di teras. Di teras. Ya, kayak di sini ya. 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 Ada pertanyaan di sini, sebagian kita ketika hadir Jumatan itu salat tahiyatul masjid di teras. Kemudian masuk ke masjid, khatib sudah naik mimbar. Nah, apakah dia mendapatkan catatan sedekah yang dijanjikan oleh Rasulullah yang dicatat oleh para malaikat ketika malaikat itu menjaga di pintu masjid? Kan dia di luar pintu. Berarti dia hadirnya apa? Hadirnya kedahuluan malaikat atau kedahuluan imam khatib naik mimbar. Apakah dia tetap mendapatkan catatan pahala sedekah atau tidak karena dia belum masuk masjid? Ya, kecuali didahului oleh imam. Maka di sini jawabnya adalah sekarang teras itu termasuk masjid atau bukan? Nah, teras termasuk masjid atau bukan? Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, teras ini sebenarnya adalah masjid. Ya. Cuman dibatasi dengan pintu ruangan ini karena apa? Ada ruang utama, ada ruang teras. Buktinya ketika meluber maka dibuka, tinggal dibuka nyambung. Maka teras ini sebenarnya termasuk masjid. Makanya di tempat-tempat yang lain masjid gak ada terasnya. Ya kan? Langsung dari tempat parkir langsung ke masjid, gak ada teras. Jadi di tempat kita ini memang kebiasaan kalau bangun masjid ada teras karena fungsinya banyak. Untuk duduk-duduk, untuk jagongan kan gitu. Kadang-kadang untuk nunggu apa, kadang-kadang sambil istirahat supaya tidak di dalam ngotori. Tapi hakikatnya itu adalah termasuk masjid. Karena apa? Karena tempat ini kita persiapkan juga untuk sholat berjamaah. Buktinya ketika Jumatan dibuka langsung nyambung kan gitu. Cuman ada ruang utama, ada ruang tidak utama. Jadi pintu yang disebutkan itu apakah pintu yang kita bangun ini Allahu a'lam, tidak ada keterangan. Ya.
Seperti pintu Makkah, pintu Madinah. Mana pintunya? Para malaikat menjaga di pintu Makkah dan pintu Madinah sehingga Dajjal tidak bisa masuk Makkah Madinah. Pintu yang mana? Maka di sini Allahu a'lam, ini sesuatu yang maknawi. Demikian pula masjid sini, yaitu yang kita tujukan untuk masjid, yaitulah di sekeliling kita ini, teras ini kalau kita maksudkan untuk masjid berarti pintunya itu ya di terasnya itu. Orang yang masuk teras itu sudah dikatakan masuk masjid. Kondisinya seperti ini, konsekuensinya boleh nggak orang itikaf di teras? Nah, kalau kita katakan masjid berarti boleh, dan itu yang dianggap oleh kebanyakan orang sekarang. Teras termasuk masjid, buktinya mereka keluar masuk teras tidak masalah, tapi tidak keluar melangkahkan kaki ke tempat sandal karena itu sudah bukan masjid. Allahu a'lam. Jadi insya Allah dia masih termasuk, yaitu orang yang masuk ke dalam masjid. Ya, dan mudah-mudahan malaikat itu menjaganya yaitu di luar masjidnya. Pintu masjid di sini maksudnya pintu masjid yang kita tujukan, kita niatkan itu sebagai tempat sholat berjamaah setiap hari 5 waktu. Allahu a'lam. Iya. Tentang arah kiblat ya. Di atas kapal ya. Ya. Jadi nggak tahu kita ini. Ya. Arah mana. Ya. Baik. Tentang arah kiblat bagi orang yang di atas kendaraan, ya, maka dibedakan antara salat fardu dengan salat sunnah. Bedakan. Kalau salat fardu menghadap kiblat itu rukun, harus, tidak bisa tidak. Tapi kalau salatnya sunnah maka itu bukan rukun, bukan wajib. Artinya itu sunnah menghadap kiblat. Buktinya Rasulullah SAW salat sunnah, salat witir itu berada di atas kendaraan menghadap arah perjalanan. Tapi salatnya salat sunnah. Tapi ketika dia ingin salat fardu berhenti turun nyari kiblat baru salat menghadap kiblat. Nah sekarang masalahnya di kapal nggak bisa turun, tetap kita menjaga kiblat. Jadi kalau kita salat menghadap kiblat, kapalnya muter, kita tetap menghadap kiblat. Kita tetap nyari kiblat kalau mampu. Kalau tidak bisa ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Ya seperti kadang-kadang kita di pesawat, kadang-kadang kita ini sudah menghadap kiblat, lalu kemudian ternyata belok-belok. Ya, kita nggak tahu ini kemana, apakah selatan atau apa, miringnya sedikit atau banyak. Ya sudah, bismillah, kita teruskan saja sholat kita, insya Allah sah. Yang penting kita berusaha mencari kiblat, yaitu ketika sholat fardu. Adapun sholat sunnah maka ada keringanan, boleh sholat tidak menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika perjalanan. Sholat sunnah ya, ketika dilakukan oleh Anas dan sahabat-sahabat yang lain meniru Rasulullah, yaitu memperbanyak sholat sunnah meskipun di perjalanan dan meskipun tidak menghadap kiblat. Intinya adalah dibedakan antara sholat fardu dengan sunnah. Kalau sholat fardu menghadap kiblat itu rukun, tidak bisa gugur, dan kita lakukan semampunya, kecuali kalau sudah tidak mampu lagi, contohnya sakit tidak bisa menghadap kiblat, silakan sholat sudah meskipun menghadap selain kiblat. Atau tidak tahu arah kiblat, ya sudah sholat yang diyakini saja, sudah jalan begitu saja. Allahu a'lam. Jadi ya terakhir ya silakan. Bagaimana apabila imam itu lupa menjalankan bacaan Al-Fatihah? Ya. Nah, apakah tetap si makmum mengingatkan tentang subhanallah? Ya. Membaca Al-Fatihah. Baik, bagus ini pertanyaannya. Menjaharkan Al-Fatihah itu hukumnya apa? Bedakan antara membaca Al-Fatihah dengan menjaharkan Al-Fatihah bagi imam. Kalau membaca Al-Fatihah itu rukun sholat, tapi kalau menjaharkannya hukumnya sunnah. Perhatikan. Berarti kalau orang jadi imam membaca Al-Fatihah waktunya jahar tapi dia siri, berarti dia salah nggak? Salah. Salah dalam perkara wajib atau sunnah? Sunnah. Boleh nggak diingatkan? Boleh. Boleh nggak diingatkan? Boleh, tapi antum harus baca sendiri. Paham ya? Jadi di sini dia meninggalkan sunnah, menjaharkan Al-Fatihah itu sunnah ketika sholat jahriyah. Tapi kalau nggak membaca, nah ini yang masalah. Tapi di sini kan baca dia. Tapi sebaiknya diingatkan. Karena apa? Karena mungkin saja dia lupa gitu loh. Diingatkan. Allahu a'lam. Bagaimana cara mengingatkannya?
Bagaimana caranya mengingatkannya? Yaitu kita membaca kalimat tasbih atau Ya, hukum asalnya tasbih. Kalau tidak ingat, tidak bisa ingat, baru kita katakan, kita bacakan salah satu ayatnya boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, baru dia sadar. Ya, Allahu alam. Dan ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.